Silakan duduk saudara. Salam saudara. Ya, Taja Pingan. Ya, haleluya. 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 Saudara, terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang sudah memuji, menyembah Tuhan. Begitu juga saudara sekalian yang hadir. Saudara, kita baru lewati minggu lalu hari Paskah ataupun dan hari Jumat Agung, ya. Saudara, di Jumat Agung itu kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Berapa tahun lalu saya selalu kalau hari Jumat Agung atau Paskah melayani di Dabo. Sini ada orang Dabo Singkip, orang Lingga, ada? Ya, nggak ada ya. Saudara, saya kalau ke Dabo melayani perayaan Paskah atau Jumat Agung, ya, saya selalu menemukan orang Dabo itu, orang Tionghoa di Dabo, banyak yang pulang ke Dabo. Ya, kenapa? Karena mereka merayakan Cengbeng. Ya, Cengbeng itu maksudnya mengunjungi leluhur bapak atau kakek punya kuburan. Dan mereka merawat kuburan itu Cengbeng, ya. Dan menurut agama tradisi mereka harus mengingat leluhur. Ya. Jadi setiap tahun sekali Cengbeng itu selalu bersamaan dengan hari Jumat Agung dan Paskah. Jadi orang yang masih agama tradisional, mereka pergi Cengbeng, pergi ke kuburan. Dan orang-orang Kristen di Dabo juga pergi ke kuburan. Tapi mereka membawa bunga, mengingat orang tua mereka. Ya, jadi selalu bersamaan Cengbeng itu sama hari Paskah atau hari Jumat Agung. Ya. Saudara, mungkin saudara pernah bertanya-tanya kok Paskah itu tiap tahun kadang bergantian tanggalnya. Memang jatuhnya bulan April, tapi kadang awal April atau akhir April. Ya. Karena sebenarnya Paskah itu memperingati hari orang Israel memperingati hari kemenangan mereka. Paskah itu berarti Passover, telah melewati satu keadaan yang maut, telah melewati kematian. Karena di dalam perjanjian lama itu tertulis bahwa orang Israel itu Paskah itu memperingati hari kemenangan mereka, hari lewati mereka dari kematian. Jadi waktu Tuhan melakukan tulah yang 10 yang terakhir, setiap orang Mesir, anaknya yang sulung, binatangnya yang sulung meninggal. Karena malaikat Tuhan melewati. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan tidak mengalami maut. Karena mereka diperintahkan Tuhan lewat Musa, pada malam itu harus memotong satu domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu. Sehingga ketika malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel, melihat ada darah domba Allah, darah domba itu, mereka lewat saja. Tidak terjadi kematian anak sulung ataupun binatang sulung yang mereka miliki. Jadi Paskah itu berarti Passover. Passover melewati kematian. Mereka punya anak sulung tidak mati, mereka punya binatang sulung tidak mati. Maka dari itu biasanya mereka punya anak sulung itu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Ya, milik Tuhan. Ya. Dan karena ini Paskah orang Israel yang merayakan, jadi Paskah itu menurut kalender orang Israel. Menurut kalender orang Israel terjadi tanggal berapa nanti
Sesuaikan tanggal berapa. Kalau Natal kan setiap tanggal 25. Tapi kalau Paskah itu berganti-ganti. Seperti Imlek, seperti orang Tionghoa Xinjia. Itu menurut kalendernya orang Tionghoa. Ya. Kadang-kadang Xinjia itu bisa akhir Januari, bisa Februari. Karena disesuaikan dengan kalender orang Tionghoa, orang Tiongkok sana. Begitu juga kita merayakan Paskah sesuai dengan kalender orang Yahudi. Ya, jadi orang Israel merayakan Paskah melewati kematian, ya, yaitu terjadi pada hari Jumat sesungguhnya. Ya, karena Yesus juga mati pada hari Paskah itu. Kalau saudara baca di Injil, ya. Tetapi orang Kristen merayakan Paskah itu hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus melewati kematian. Dia bangkit kembali. Ya, sehingga saudara dan saya memperoleh kemenangan. Amin. Ya. Karena kita Jumat Agung itu memperingati kematian Yesus. Kematian Yesus menanggung dosa kita, menanggung semua kesalahan kita sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Sesungguhnya maknanya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, itu kita mengingat kasih Allah yang telah mengorbankan Yesus. Sesungguhnya tiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita memperingati kematian Yesus. Kematian Yesus sehingga kita minum anggur, darahnya menyucikan kita, darahnya itu memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Dengan Allah Bapa. Sehingga kita menjadi orang suci. Sehingga Paulus berkata orang-orang percaya adalah orang-orang kudusnya Allah. Amin. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, sesungguhnya kita itu memperingati kematian Yesus. Kasih Yesus yang mati di kayu salib, tubuhnya dihancurkan, darahnya menyucikan saudara dan saya. Maka dari itu ada tradisi sebagian orang Kristen, kalau orang tuanya sudah menuju mau selesai di bumi ini, cepat panggil pendeta mengadakan perjamuan kudus. Cepat. Itu mengkonformasi, meyakinkan orang yang mau putus napasnya bahwa kasih Allah itu sungguh-sungguh terjadi. Darah Yesus menyucikan kita, membayar dosa kita, sehingga kita boleh bebas, kita boleh diselamatkan. Amin. Sehingga kalau saudara melihat orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia meninggal, mukanya senyum saja. Karena dia sudah imani bahwa dia sudah terlepas dari dosa, sudah disucikan oleh darah Yesus. Dan Passover ini sesungguhnya 1 tahun 1 kali kita melakukan peringatan Paskah. Tetapi sesungguhnya setiap minggu maknanya kita juga merayakan Paskah. Karena hari Minggu itu hari memperingati hari kebangkitan Tuhan. Hari melewati kematian. Jadi sesungguhnya setiap minggu kita melakukan Paskah. Maknanya. Ya. Lalu setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, sesungguhnya kita memperingati hari kematian Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Ya, itu sesungguhnya yang kita lakukan. Saudara, hari ini saya mau katakan satu lagu, ya. Atau secara simpel kita bisa nyanyikan. Ini lagu sangat terkenal, lagu sekolah minggu, ya, yang mengatakan Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Jesus loves me,
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Sekali lagi kita nyanyi. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara, lagu ini, lagu tersebut yang kita nyanyi tadi, diambil dari puisi buku novel tulisan Susan Warner yang berjudul Sea and Seal. Ya, diterbitkan 1860. Dikisahkan Johnny yang menderita sakit dan sedang mendekati hari-hari terakhir dari hidupnya di dunia. John Leader, seorang pembina pelayanan anak-anak, menuruti permintaan tersebut sambil memeluk sang bocah Johnny itu. John Leader menyanyikan lagu tadi. Ya, jadi sekali lagi, lagu yang kita nyanyi tadi adalah puisi dari buku Sea and Seal, ya. Yang kisahnya karena seorang guru sekolah minggu yang melawat atau membesuki seorang anak yang bernama Johnny yang sedang sekarat, yang sedang menuju hari-hari terakhir dan memeluk dia menyanyikan lagu itu. Itulah kisah lagu tadi, ya. Saudara, Calvert, seorang teologi yang dari Swiss yang sangat terkenal, pada satu saat dia menjawab satu pertanyaan, ya. Ketika dia mau pensiun, dia menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan kepada dia. Dia berkata, "Yes, I can. In the word of a song I learned at my mother kneel, Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so." Terjemahannya, dia menjawab pertanyaan orang tersebut dalam satu seminar, mengatakan, "Ya, aku dapat. Kesimpulan dari seluruh pengetahuan yang aku miliki adalah lirik lagu yang aku pelajari di pangkuan ibuku." Ya, yang artinya, yes, Yesus mengasihi aku. Itulah yang ku tahu karena Alkitab memberitahukannya kepadaku. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Jadi seluruh dari pengetahuan yang seorang teolog yang sangat hebat berkata, dia belajar dari pangkuan mamanya. Ya. Yang berkata bahwa Yesus mengasihi aku. Itulah yang Alkitab sampaikan kepadaku. Saudara, Calvert ini juga berkata, I don't believe in universal, but I do believe in Jesus Christ, the reconciler of all. Ya, Calvert ini berkata, saya tidak percaya pada semua alam semesta. Maksudnya semua istilah-istilah alam semesta. Semua keadaan, teori, atau istilah, ataupun ajaran-ajaran semua alam semesta. Tetapi saya percaya di dalam Kristus ada rekonsiliasi, ada perdamaian segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Ya. Saudara, oleh kasih Allah kita mendapatkan
anugerah rekonsiliasi. Ya, maka dari itu mari kita baca beberapa ayat yang saya tuliskan di sini, yaitu dari Roma pasal 5 ayat 8, 9, 10, 11. Ya, yang merupakan tema dari bulan ini juga di tempat ini, bahwa rekonsiliasi adalah anugerah Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama dari Roma pasal 5 ayat 8, 9, 10. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Ya, saudara, dari beberapa ayat ini saya mempelajari ada 3 anugerah yang oleh kasih Tuhan kita bisa terima. Ya, yang pertama, karena kasih-Nya, karena kasih Allah, kita terima anugerah diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Ya, tadi ayat 10 dikatakan, sebab jika ketika kita seteru, maksudnya berlawan, berontak pada Tuhan, telah berdosa kepada Tuhan, diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya. Ya, jadi ayat 8 tadi berkata bahwa kasih Allah itu begitu hebat, ya, sehingga ayat 10 ini dikatakan bahwa oleh kasih Allah itu kita walaupun sudah terus dengan Allah, musuh Allah, orang yang berontak pada Allah, orang yang berdosa pada Allah, kita tetap diperdamaikan oleh kematian anaknya, oleh kematian Yesus. Seperti saya katakan tadi, setiap kali kita perjamuan kudus, kita makan roti dan kita minum anggur yang merupakan darah Yesus itu, kita sesungguhnya memperingati bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, oleh darah Yesus yang mati di kayu salib. Kita telah diperdamaikan. Karena kita diperdamaikan, kita menjadi anak hilang yang kembali kepada Bapa. Sehingga kita boleh panggil Tuhan itu, Allah itu Bapa. Ya, sehingga setiap doa kita dijawab oleh Allah karena kita telah diperdamaikan. Amin. Ya, kita harus menjadi pembawa damai. Ya. Saudara, Ibu Teresia berkata, perdamaian dimulai dengan sebuah apa? Sebuah apa? Senyuman. Senyuman. Saudara, waktu Presiden Soeharto diberi julukan oleh dunia sebagai the smiling general. Ya, smiling general. Waktu dia kedua kali menjadi presiden, ya, dia dijuluki sebagai smiling general. Kenapa dia dijuluki sebagai smiling general? Karena mukanya sangat bersahabat. Jadi saya ambil kesimpulan, kalau saudara senyum sama orang lain, berarti saudara bersahabat kepada orang tersebut. Amin. Jadi coba berikan senyum orang di samping. Ya. Ya. Orang yang bisa senyum adalah orang yang bersahabat. Ya, karena dia senyumnya begitu hebat, maka dari itu dia dijuluki sebagai bapak pembangunan. Membangun yang di Indonesia ini menjadi bagus, menjadi hebat. Karena orang ketemu dia merasa ada persahabatan. Ya, ada
Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus mendamaikan kita, merekonsiliasikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Jadi kita yang sudah damai dengan Tuhan, kita menjadi pendamai, pembawa damai. Amin. Ya. Secara manusia, secara psikologi, secara jiwa, kalau kita tidak damai dengan Tuhan, kita itu hidup gelisah terus. Ya. Setelah kita damai dengan Tuhan, kita baru bisa membawa damai itu, menyalurkan damai kepada orang lain. Amin. Saudara, biasanya kalau orang punya ilmu yang banyak, karena percaya ilmu banyak selain dari Tuhan, dia itu senantiasa gelisah. Karena sebenarnya ilmu-ilmu di luar Tuhan itu adalah musuh Tuhan. Jadi tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Tetapi dengan damai dengan Tuhan, kita bisa salurkan damai pada orang lain. Amin. Ya, maka dari itu Ibu Teresia berkata, apa yang dapat Anda lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia? Dia berkata, pulanglah dan cintailah keluarga Anda. Amin. Kalau saudara tidak bisa cintai keluarga saudara, biasanya itu tidak bisa mencintai orang lain. Kadang-kadang ada bos datang marah-marah, ditelusuri kenapa? Karena habis berantem di rumah. Jadi dia tidak membawa damai, dia membawa dampak yang tidak baik. Ya, saudara, perdamaian itu dimulai dari rumah. Ya, maka dari itu Ibu Teresia bilang, cintailah keluargamu. Ya. Jadi biasanya tanda damai itu kalau masih ada cinta. Kalau sudah kurang cinta itu, sudah kurang damai di dalam keluarga. Ya, jadi kasih Allah itu memperdamaikan kita dengan Tuhan dan memperdamaikan dengan orang, dengan sekeliling kita. Amin. Ya, sangat penting dimulai dari keluarga yang mengasihi, pasti dia mengasihi orang lain. Kalau saudara ketemu orang yang kayaknya suka marah-marah, suka buat problem, suka tidak baik, saudara telusuri, pasti di dalam keluarganya dia itu something wrong. Keluarganya pasti tidak bagus. Ya, jadi dampaknya dia tidak bisa membawa damai kepada orang lain. Ya. Jadi saudara harus membawa damai dan dimulai dari keluarga. Ya. Dan kalau di keluarga itu tidak ada damai, itu tidak bisa bawa dampak bagi orang lain. Ini pengalaman saya, kisi-kisi yang saya pernah lakukan. Kalau orang konseling sama saya, baik dia istri, baik anak, baik suami, kalau konseling sama saya, bicara masalah suaminya, masalah istrinya, masalah anaknya, saya tidak akan memberikan hal-hal yang kata-kata yang negatif. Ya, secara umum saya kasih tahu, oh memang wanita itu suka banyak ngomong. Karena dia harus ngomong sekian puluh ribu, baru dia bisa puas. Kalau laki-laki tidak begitu banyak ngomong. Kalau wanita itu punya masalah, harus dia cari orang cerita, baru dia bisa lepas. Kalau laki-laki punya masalah, dia stres sendiri, dia simpan sendiri. Ya. Jadi wanita itu secara umum banyak ngomong. Tetapi jangan sekali-sekali saudara jelekan. Istri yang datang, kamu jelekan suaminya. Bicara hal yang negatif. Oh suaminya tidak bagus, tidak begini, tidak begitu, tidak begitu. Jangan sekali-kali. Nanti suami istri itu bisa berantem. Nanti besok dia bisa gandeng tangan bersama-sama. Dia sudah damai. Yang jadi orang jahat, kamu yang konselor. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Begitu juga anak sama bapak. Jangan kita bicara hal yang negatif. Nanti mereka sudah damai, kita yang jadi orang jahat. Kita bilang, wah ini pendeta tak benar.
Begitu juga saudara kandung. Iya. Karena itu konflik bisa sebentar aja, tetapi biasa bisa selesai sebentar lagi. Iya. Jadi saudara harus hati-hati memberikan kata-kata yang senantiasa positif. Ya, kata-kata yang membawa damai sehingga setiap orang boleh hidup damai dan sukacita. Amin. Ya. Jadi harus menyatakan kasih supaya ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara, karena kasih Allah kepada kita, kita terima anugerah diselamatkan oleh iman yang hidup. Ya. Maka dari itu ayat 10 dikatakan, sebab jika kita masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Sehingga kalau saudara percaya bahwa Yesus mati dan 3 hari kemudian bangkit kembali, ya, saudara memperoleh keselamatan. Inti dari Injil itu yaitu seseorang percaya Yesus mati bagi dosanya dan 3 hari kemudian bangkit kembali, memberikan kemenangan. Ya, maka orang itu selamat. Sehingga saudara dan saya pagi hari ini bisa datang ke gereja karena saudara sudah diselamatkan. Saudara sudah dimenangkan dan memperingati kemenangan, hari kemenangan di dalam Tuhan. Kita datang ibadah. Menang terhadap apa? Menang terhadap malas-malas. Waduh, hari Minggu capek, hari Minggu harus pergi jalan-jalan, hari Minggu harus santai dulu. Tidak datang gereja. Tapi kalau saudara bisa duduk bersama dan bersama-sama saya beribadah, berarti saudara sudah memperoleh kemenangan. Amin. Amin. Bisa beri tepuk tangan pada Tuhan. Ya. Banyak orang tuh hari Minggu dikalahkan. Mau tidur lah, mau begitu, mau begini. Tak bisa ke gereja. Tetapi sesungguhnya dia datang ke gereja. Dia telah menunjukkan kemenangan dari dirinya. Karena dia imani bahwa Yesus hidup. Dia selamat. Amin. Ya. Kalau dia masih imannya tidur saja, jadi tidak berkemenangan. Tapi harus imani bahwa kemenangan Tuhan adalah kehidupan kita. Karena Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, seseorang itu yang sudah percaya kepada dia tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi akan kuat, akan semangat, akan memperoleh kemenangan. Amin. Ya. Sehingga di dalam Roma pasal 5 ini, ayat 21, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dalam bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, berkata, nah kita harus mati karena kita berbuat dosa. Tetapi Allah mengasihi kita dan memberi jalan kepada kita untuk berbalik kembali dengan dia, untuk damai dengan dia. Dan karena hubungan kita dengan Allah sudah baik kembali, sudah diperdamaikan, Ia memberikan juga hidup sejati dan kekal kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa itu keselamatan? Keselamatan itu yaitu hidup yang sejati, hidup kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kemenangan dan keselamatan itu mulai saudara percaya Tuhan, saudara telah memperoleh hidup yang kekal. Bukan nanti setelah mati baru hidup kekal. Sekarang juga saudara hidup kekal. Amin. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh jiwa roh saudara semangat terus, hidup terus. Tidak loyo, tidak mati. Maka dari itu, itulah keselamatan kekal bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Saudara, karena kasihnya kepada kita, kita terima anugerah satu lagi yang ketiga, bermegah atau bergembira atau bersuka cita dalam Allah. Ya,
Dalam ayat 11 dikatakan, dan lebih daripada itu kita pun bergembira juga atas kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab melalui Kristus kita sekarang menikmati hubungan kita yang baik. Hubungan yang telah diperdamaikan. Hubungan yang telah direkonsiliasikan dengan Allah. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Jadi sesungguhnya kita harus bergembira. Kita harus senyum terus. Kita harus bersukacita terus. Amin. Ya. Maka dari itu, ini Paulus Fransiskus yang baru meninggal dalam tahun baru kemarin berkata, ya, pesan 10 pesan Paus Fransiskus di tahun yang baru, ya. Dia adalah seorang pemimpin juga, pemimpin rohani Katolik untuk dunia. Ya, dia berkata, baiklah tidak bergosip, tidak membuang makanan, luangkan waktu bersama keluarga, belanja barang sesuai kebutuhan, bantu orang yang berkekurangan, berhenti menyalahkan orang lain, bersahabat dengan mereka yang tak sepaham, punya komitmen selalu konsisten dan setia. Selalu bersandar dan berdoa kepada Tuhan. Yang 10 kita baca bersama-sama apa? Selalu bergembira. Ya, kita harus senantiasa bergembira karena sesungguhnya kita telah dibebaskan dari hutang dosa. Ya. Jadi pengertian rekonsiliasi itu kalau di dalam pembukuan itu berarti balance. Ya. Masuk dan keluar ketutup. Ya. Dan pengertian lebih luas itu berarti lunas. Lunas, ya. Jadi kita sudah dilunaskan dosa kita, kesalahan kita sehingga kita diperdamaikan, kita selamat dan kita harus bersukacita di dalam itu. Amin. Amin. Ya. Saudara, dalam Roma pasal 1 Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sekarang kita sudah berbalik kembali dengan Allah. Karena kita percaya dan oleh sebab itu kita hidup di dalam kedamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita sudah diperdamaikan, sudah direkonsiliasi. Oleh sebab kita percaya kepada Yesus, maka Ia memungkinkan kita menghayati kasih Allah. Kita boleh menikmati, boleh menghayati kasih Allah. Dan dengan kasih itulah kita hidup sekarang. Karena itu kita bersuka hati gembira. Karena kita mempunyai harapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Amin. Ya, karena kita sudah diperdamaikan, sudah rekonsiliasi, kita bersuka cita dan kita ada bahagia. Amin. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tetap bermusuh sama Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, maka dia rasa bahagia, ada rasa cukup, ada rasa sukacita. Ya, kalau di luar Tuhan tidak rasa cukup. Sudah kaya, sudah punya 10 miliar, mau punya 10 triliun, mau lebih lagi. Ya, sudah jadi orang terkenal, mau terkenal lagi. Maka dari itu banyak orang terkenal, banyak orang kaya tiba-tiba bunuh diri. Karena mereka tidak ada kasih Tuhan. Tidak ada perdamaian dengan Tuhan. Sehingga hidup mereka tidak bahagia. Saudara, ini kesimpulan yang saya buat ya. Bahwa 3 hal tadi, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan anugerah. Maksud anugerah itu memberi dengan cuma-cuma kebaikannya, kasih-Nya. Yang pertama, rekonsiliasi atau diperdamaikan oleh kematian Kristus. Atau Yesus Kristus telah perdamaikan kita dengan Allah. Hal yang kedua, kita diselamatkan oleh kehidupannya.
Yesus Kristus menyelamatkan kita dari murka Allah. Hal yang ketiga, bermegah atau bersuka cita di dalam Allah. Yesus Kristus telah memberi sukacita dalam Allah. Amin. Amin. Saudara, suatu hari Hakim Warren mengajak wartawan Philip Hobel dalam suatu kunjungan ke masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan. Maksudnya dia mengajak orang itu ke penjara. Ya. Betapa terkejut Hobel melihat Warren, hakim itu, mengenal para tahanan secara pribadi dan memberikan perhatian tulus pada mereka. Ia membantu mereka mendapatkan sekolah, pekerjaan yang layak setelah dibebaskan. Bahkan ia tetap memperdulikan mereka setelah kembali ke masyarakat. Maka dari itu pertanyaannya, mengapa Anda terus mengasihi mereka? Mengasihi orang-orang di penjara ini? Tanya wartawan itu. Padahal tampaknya mereka tidak menghargai semua yang telah Anda lakukan. Hakim itu mengatakan bahwa ia tidak mengasihi mereka karena ingin mendapatkan ucapan terima kasih. Ia hanya ingin mengasihi mereka tanpa mengharapkan balasan apapun. Alkitab mengatakan bahwa Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita, begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Ya, itu tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Roma pasal 5 ayat 8. Meski miskin, penuh dosa dan tidak tahu terima kasih, Dia tetap mengasihi kita. Amin. Mari yang saya bolkan ini kita baca bersama-sama. Bapa, mampukan kami untuk mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Amin. Saudara, itulah kehidupan kita orang percaya. Sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga kita harus yakin bahwa Tuhan telah bangkit, Tuhan telah hidup, kita telah diselamatkan. Kita telah diberi kemenangan. Dan kita harus senantiasa bersuka di dalam itu. Amin. Dan panggilan kita, yaitu menyampaikan damai pada orang di sekeliling kita. Dan panggilan kita menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Amin. Amin. Itulah panggilan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau jawab panggilan itu dengan sukacita. Haleluya. Saya minta para penyanyi boleh maju bersama-sama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Ku jawab ya. Ya, ya, ya. Oh, giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dari depan katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama.
Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa, kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh direkonsiliasikan. Kami boleh diperdamaikan. Dan bukan hanya diperdamaikan saja, tapi kami boleh diselamatkan. Sehingga biar hati kami senantiasa bersuka cita oleh kasih-Mu. Sehingga kami boleh merasakan tenang, boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa. Sehingga kami boleh salurkan kasih-Mu kepada orang lain. Itulah panggilan kami, Tuhan. Panggilan orang yang telah dikuduskan, disucikan, ditebus oleh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah, untuk sharing, untuk yang kami belajar pada pagi hari ini. Biar jadikan kami tetap percaya Yesus hidup. Amin. Beriman Tuhan tetap hidup dalam hidup kami. Dan kami boleh mempunyai persekutuan yang baik dengan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan. Kami boleh menikmati keselamatan dan demi keselamatan. Dan kami boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menyalurkan sukacita Tuhan pada orang lain. Tolong kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang membawa damai bagi semua orang yang kami tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita